konsentrasi, kemudian untuk respon kesenangan ya, respon kesenangan, kemudian bagian dari otak yang melibatkan kontrol motor neuron yang bertugas untuk menyampaikan, misalnya kamu mendengar suara A, jadi kamu merespon A, kamu mendengar suara B, jadi kamu merespon B. Itu yang mengendalikan adalah otak kecil. Kemudian selanjutnya ada yaitu sistem limbik. Ini bagian dari otak ya, karena ini pusatnya ada di sistem saraf pusat. Jadi saya menjelaskannya di sistem saraf pusat. Kenapa saya menjelaskan hanya di sistem saraf pusat? Karena respirasi ini yang mengendalikan adalah sistem saraf pusat yang ada di tadi otak kecil, kemudian cerebrum, kemudian sistem limbik, kemudian sistem otak. Ya, kalau sistem limbik itu fungsinya adalah mengontrol respon emosional kita dan membantu dalam menghafal dan belajar. Sedangkan kalau brain system itu fungsinya adalah untuk merasakan getaran, kemudian untuk mengenali sensasi halus, kasar, gatal, nyeri, itu ada di brain system, brainstem ya. Kemudian dari otak ini akan berhubungan dengan sistem pernafasan dan jantung. Nah, ya tadi ya, kenapa saya hanya menampilkan satu sistem otak, karena dari otak di sistem saraf pusat ini yang akan mengontrol sistem respirasi manusia. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan share gambar pertukaran oksigen dari paru-paru ke jantung, kemudian dilanjutkan ke hidung, dan masalah-masalah yang akan terjadi kalau tidak bisa mengalir secara normal. Itu nanti setelah ini. Kelainan-kelainan atau masalah ya, masalah yang terjadi pada sistem respirasi. Yang pertama adalah influenza, kemudian yang kedua asma. Influenza sudah tidak asing ya, influenza. Ya, influenza Bu. Sudah tahu? Sudah tahu, Bu. Tahu, Bu. Oke, asma. Kalau asma ini kelainan. Kalau asma itu penyakit turunan atau penyakit bawaan yang diberikan dari orang tua atau diberikan dari yang diberikan dari keturunan dari bapak atau ibu. Kemudian si asma ini bentuknya adalah dia ini sensitivitas terhadap dingin, kemudian ada karena tekanan psikologis juga bisa, dia itu sensitif terhadap debu, kemudian alergi. Jadi asma ini berbentuk alergi. Jadi kalau terkena dingin, terkena gangguan tekanan psikologis, terkena debu, itu dapat kumat. Tetapi kalau tidak terkena yang menyebabkan dia sesek atau yang menyebabkan yang menyebabkan itu kan terlalu sensitif ya, pernafasannya kan terlalu sensitif kalau orang asma itu. Asma itu tidak dapat disembuhkan, tetapi dia dapat ditanggulangi atau dikurangi resiko terjadinya penyakit tersebut. Kemudian yang selanjutnya masalah yang akan terjadi di sistem pernafasan itu ada tuberkulosis. Ini merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan karena Mycobacterium tuberculosa. Sehingga difusi adalah penyaringan oksigen menjadi sulit karena adanya bindil-bindil atau peradangan pada alveoli. Biasanya terjadi pada perokok atau perokok berat atau perokok pasif dan aktif. Ingat ya, dia ini meradang kemudian menyebabkan tadi bindil-bindil atau menyebabkan peradangan pada dinding alveolus. Selanjutnya yang sering terjadi juga yaitu sinusitis. Sinusitis ini flu tetapi terjadinya pada pagi hari saja. Ketika dia sudah panas jam 9 ini nanti flu-nya reda.
Dan sinusitis ini dapat berkelanjutan atau dapat menjadi fatal ketika kalian tidak cepat-cepat ini tadi mengkonsulkan ke dokter ya, atau kalian belum dapat penanganan yang tepat, itu nanti bisa berakibat fatal, bahkan bisa sampai operasi ringan. Selanjutnya adalah laringitis. Semua yang berakhiran tis itu berarti peradangan pada laring karena terlalu banyak merokok, minum alkohol, atau infeksi yang lain, misalnya kanker, kemudian terlalu banyak minum minuman yang mengandung pemanis buatan. Mohon maaf Ibu. Ya. Suaranya kecilan. Suaranya hilang ya? Ibu. Suaranya kecil, Ibu. Oh, suaranya kecil. Oke. Iya, Bu. Ini udah jelas belum? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah. Sudah, Bu. Semua yang berakhiran tis itu merupakan peradangan ya. Udah, Bu. Ya. Oh, yang berakhiran tis itu peradangan laringitis, bronkitis, bronkiektasis. Kalau bronkitis itu namanya adalah radang pada cabang tenggorokan. Ini bronkitis. Ya. Bronkitis, radang pada cabang tenggorokan. Kalau laringitis, radang pada laring. Kemudian emfisema, pembengkakan karena pembuluh darah kemasukan udara. Emfisema itu pembengkakan pada alveoli. Alveoli itu berbentuk seperti anggur yang ada di saluran pernafasan bagian bawah sendiri karena terlalu banyak menghirup udara. Biasanya ini yang atas, saluran atasnya ini sudah meradang. Ke alveoli itu tidak sampai, sehingga di sini malah penuhnya adalah udara yang tidak bisa keluar dari alveoli menuju ke jantung atau menuju ke paru-paru atau menuju ke yang lain, itu tidak bisa keluar. Jadi di sini seperti bengkak. Bengkaknya karena penumpukan udara ya. Kalau pneumonia itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri menyerang alveoli sehingga terjadi pada di radang paru-paru. Itu jadi pneumonia itu juga menyerang di alveoli, itu yang ada anggurnya banyak ini, tapi disebabkan karena bakteri atau virus. Biasanya dimulai dari bronkitis, peradangan pada bronkus. Bronkus itu yang ini ya, yang cabang yang lurus ini namanya bronkus. Kemudian nanti dilanjutkan bakterinya itu nanti bisa sampai ke alveoli. Kalau sudah sampai ke alveoli itu namanya pneumonia. Kalau ini merupakan kanker pada paru-paru. Kanker paru-paru itu disebabkan oleh perokok berat, penghirup asap rokok atau perokok pasif, kemudian debu di pertambangan, asbes karena radikal bebas, kemudian radiasi ionisasi, produk petroleum dan kromium. Ini biasanya kalau kasus-kasusnya seperti ini, biasanya ini orang-orang tambang. Biasanya kalau orang-orang tambang itu kan berada di hutan atau berada di pertambangan batu bara, itu kan banyak ya yang mungkin kerjanya lebih dari 8 jam. Kemudian di lingkungan kerja itu kan banyak paparan radiasi. Banyak bukan bakteri, banyak debu yang tidak dirasakan. Selain banyak debu, di situ juga pasti biasanya perokok berat. Nah, itulah yang menyebabkan ini tadi kanker paru-paru. Sangat berbahaya sekali ya. Kalau penyakit gangguan selanjutnya itu ada atelektasis. Atelektasis itu keadaan alveoli atau seluruhnya tidak terisi udara atau kolap. Kalau sudah ini ya, alveoli itu yang tadi seperti anggur ini, apabila ini tidak mengembang, terlalu mengembang juga salah, terlalu tidak mengembang juga salah. Jadi si alveoli ya. Si alveoli ini dia ini harus tetap normal. Si alveoli ini pusat terjadinya berbagai penyakit dari mulai jantung dan paru-paru. Biasanya di sini.
Jadi si alveoli ini tidak bisa mengembang sama mengempis, elastisitasnya hilang. Kalau sudah hilang elastisitasnya dinamakan dengan atelektasis. Penyebabnya itu tadi bisa karena bedah ringan, pembedahan pada kasus-kasus respiratori, pada kasus-kasus kardiopulmonal, kemudian telah baring yang terlalu lama, biasanya kalau orang yang stroke, orang yang sudah baring sudah simbah-simbah, itu biasanya sering terjadi atelektasis karena kurang gerak sama kebanyakan kurang aktivitas dan kurang olahraga, sehingga kelenturan pada alveoli ini akan sangat berkurang, pernafasan dangkal dan penyakit paru-paru, sehingga menyebabkan penyakit paru-paru. Oke, itu untuk materi respiratori dan neuromuskular. Di sini saya akan menambahi proses perjalanan dari membawa oksigen dari